ya, nggak ngikutin ya. Halo, mau ngikutin apa liatin? Halo, nggak dijawab. Halo, halo, tes. Selesai dengar nggak? Halo, Terdengar Pak, terdengar. ya udah saya liatin aja ya tuh ya. Ini kalau Zoom ini saya malasnya gini nih, kayak nggak ditanggepin. Oke, nih, diperhatiin ya. Ini udah saya record. Oke, jadi kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Kemarin kan kita sudah bahas yang namanya VLAN. Saya cek dulu nih, masuk nggak suaranya? Oke, masuk. Yang sekarang kita bahas adalah PTP, Virtual Trunking Protocol. Jadi intinya di VTP ini kita akan buat satu VLAN, nanti VLAN-nya lagi akan di-advertise ke VLAN, ke suite VLAN yang satunya gitu. Jadi nggak perlu buat VLAN kayak kemarin, dua-dua suite itu ada VLAN. Oke, langsung aja biar cepat. Ini suite 1, ini suite 2, ya, ini suite lantai 2 deh. Suite LT2 yang di atas. Ini suite LT1. Gambarnya belum ke-share Pak, maaf Pak. Oh, gambarnya ya? Sorry. Nah, Maaf Pak, belum share screen ya Pak. ya ini lagi di share screen. Oke, kelihatan? Oke. Nah, oke. Kelihatan ya? Nah, ini yang nanti di suite 1, di suite 2 ini jadi suite DS, distribution. Ini nanti di suite lantai 1 ini suite access. Saya tulis ACC aja. Distribusi ini nanti akan mengirimkan VLAN ke suite access. Ya. Nah, ini saya buat lagi PC-PC-nya. Kayak kemarin. Ya, kabelnya kita pasangin dulu. Nah, di PTP ini syaratnya kabelnya harus terpasang dulu, nanti sudah melakukan trunking dulu, baru kita konfigurasi PTP-nya. Jadi nggak bisa kita konfigurasi terus dipasang kabelnya. Gitu. Jadi kita nggak bisa kayak biasanya kan kalau konfigurasi aja dulu, nanti terus belakangan baru kita pasang. Nah, kalau ini nggak bisa. Kalau teknik PTP ini. PTP ini harus dipasang dulu kabelnya, di-trunking dulu, baru bisa melakukan PTP. Ini di Ino1, Ino1. Oke ya. Jadi ini udah sama semua. Ini pokoknya yang komputer, ini VLAN 10 atau VLAN teknisi. Yang laptop, ini VLAN 20 atau VLAN marketing. Connect antara suite DS ke suite access ya, pakai gigabit 01. Kelihatan ya semua? Halo, kelihatan nggak? Ya. Kelihatan Pak. Nah, ya. Sekarang kita Ya, konfigurasi kelihatan Pak. ya dari suite DS-nya. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Ya, oke. Kita kasih nama dulu ya. Kasih nama, ini hostname. Ini saya kasih nama suite DS aja dah, DS. Nah, DS. Nah, suite DS itu berarti suite distribution. Ya, dia mendistribusikan VLAN ke suite access. Nah, ini kita buat VLAN-nya.
VLAN 10. Name-nya kita kasih nama teknisi. Exit. Ini kayak kemarin ya, ini udah bisa kemarin kita udah coba. Name ini marketing. Oke. Nah, kita cek do show VLAN, ingat-ingat perintahnya. Nah, ini udah terbentuk VLAN 10 teknisi, VLAN 20 marketing. Kita masukin port 1 dan port 2 ke VLAN teknisi, port 3 dan port 4 ke VLAN marketing atau VLAN 20. Caranya masih ingat nih, exit dulu. Ingat ya. Jadi ketika memasukkan itu kita harus keluar dari konfigurasi VLAN-nya. Tadi kan terakhir kita buat di VLAN 20 nih. Nah, ketika kita buat VLAN 20, kita masuk ke config VLAN. Nah, berarti kalau kita mau masukin portnya ke dalam VLAN, berarti kita harus keluar dulu, exit dulu. Nah, gitu. Taruh, ada yang. Oke, begitu pula dengan kalau kita buat VLAN nih, VLAN 10. Nah, kalau sudah buat namanya, kita exit, baru kita buat VLAN 20. Ah, ini ada yang login. Oke. Sampai sini paham? Sekarang kita masukkan port 1 dan port 2 ke VLAN 10. Caranya masih ingat, int range FA01 sampai dengan 2, switch port akses VLAN 10. Exit. Selesai. Buat lagi untuk VLAN 20, 3 dan 4. Kalau malas-malas ngetik, tinggal tanda panah ke atas, tombol tanda panah ke atas, ini tinggal diganti 3, ini diganti 4. Ini diganti switch port VLAN 20. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kita cek do show VLAN. Nah, sudah masuk VLAN 1 dan 2, port 1 port 2 ke VLAN 10, 3 dan 4 ke VLAN 20. Nah, kalau sudah, ini kita exit. Nah, sekarang kita buat ranking. Nah, tadi ya, GI01 ke arah switch akses atau switch lantai 1. Nah, berarti kita int GI01 switch port mode terang. Nah, gitu doang. Nah, kalau mau ngecek do show int terang. Nah, pastikan di gigabit 01 nih di sini low VLAN low and active in management domain sudah ada. VLAN 1 10 20. Kalau VLAN 1 ya VLAN default ya, bawaan masih ada. Oke. Ini kalau sudah, ini kita simpan. Selanjutnya di suite DS kita akan buat nih materi kita yang sekarang kita bahas. PTP, Virtual Trunking Protocol. Nah, untuk di suite DS nanti settingannya dia adalah PTP mode server. Nah, nanti untuk di suite access settingannya adalah suite PTP mode client. Nah, sebenarnya defaultnya sudah server. Jadi kalau kita buat PTP mode server, ini udah pasti tuh device mode ready PTP server. Jadi sudah pasti server bawaannya. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan dia mode-nya mode apa, kita buat PTP domain. Domain itu wilayah ya, berarti. Namanya misalnya bina.insani.local. Nah, jadi ada namanya ya, ada namanya terus ada ini namanya domainnya. Nama domainnya lokal, .com, .net boleh. Asalkan jangan yang udah punya nih .ac.id punya Bina Insani kan ada tuh. Nah, nggak boleh karena itu udah ada yang domain internetnya. Itu kalau bisa ya yang nggak ada di domain internetnya. Oke, selanjutnya terakhir kita tinggal buat PTP password. Nah, misalnya passwordnya Cisco PTP server. Nah, nanti password ini dipakai juga untuk si PTP servernya, PTP clientnya. Ya, nah, passwordnya samain aja. Ya, Cisco PTP server. Ya, harus sama. Jadi nanti yang harus sama adalah nama domain sama passwordnya. Nah, kalau sudah, ini kita bisa verifikasi atau kita cek show PTP status. Nah, ini statusnya dia adalah server, nama domainnya Bina Insani. Nah, kalau password nggak bisa kelihatan ya, karena password nih. Nah, kalau sudah, ini kita simpan. Nah, ini selesai, nyetingnya gitu doang. Kita pindah ke si komputernya. Si suite yang aksesnya.
Switch access ini sama kayak tadi, kita kasih nama dulu, port name sw access. Nah, ini cukup kita buat kita cek ya, do show interface terangnya dulu ya, yang terang yang udah dibuat sama atas. Nah, ini kan belum masuk nih terangnya yang dibuat sama atas. Kenapa belum masuk? Karena kita belum buat PTP client-nya. Gitu. Karena tadi si atas itu udah dibuat PTP server, makanya yang di sini belum ada. Ya. Nah, jadi tugas kita di sini kita cek dulu di sini ya. Kalau kita cek dulu. Nah, ini kan belum ada nih VLAN 10, VLAN 20 itu belum ada. Nah, ini nggak kita buat manual, tapi nanti kita buatnya otomatis dengan cara kita aktifkan di switch access ini PTP client gitu. Nah, jadi tinggal kita buat PTP mode client, PTP domain tadi bina.insani.local, jangan sampai salah. Terus, nah ini kalau benar dia adalah already set to domain insani. Kalau salah mismatch ya, kalau salah nama domainnya kita salah ketik antara yang server dengan yang client. Terus kita tinggal tambahin tadi passwordnya apa? Passwordnya adalah Cisco PTP server. Nah, sudah kita cek do show PTP status. Nah, ini sudah jadi bina.insani.local, ini sudah jadi client. Nah, sekarang kita cek do show VLAN. Kalau berhasil sudah ada VLAN 10 dan VLAN 20. Tuh, sudah ada kan? 10, 20. Ya. Jadi tugas kita di sini tinggal ngapain aja? Tinggal masukin doang, nggak perlu buat VLAN lagi. Berarti FA1, FA2 ke 10, 34 ke 20. Nah, tadi ya, kalau berhasil tadi udah ya, masuk juga, dan kalau dia udah berhasil jadi VLAN client, PTP client, dia nggak bisa buat VLAN nih. Contoh, saya akan buat VLAN 30. Nah, tuh nggak bisa. Nah, jadi nggak bisa kalau kita buat VLAN kalau dia jadi PTP client. Gitu, itu pertanda bahwa dia sudah jadi PTP client. Kita udah berhasil buat dia jadi PTP client. Nah, sekarang tugas kita tinggal masukin nih port 1 ke port 1, port 2 ke 10, 3 dan 4 ke 20. Sama kayak tadi int range FA01 sampai dengan 2, switch port, access, VLAN 10. Exit. Kita ganti doang, ini yang jadi 3, ini jadi 4. Ini diganti jadi 20. Sudah di do show VLAN. Nah, sudah. Nah, itu. Gitu doang. Gampang buat VLAN. Ya, nggak susah. Nah, langkah berikutnya nih, materi berikutnya adalah kita akan membuat agar antar VLAN-nya bisa berkomunikasi. Kalau kemarin kita buat VLAN hanya bisa berkomunikasi dengan VLAN yang sama. Di switch atas ada VLAN 10, ya bisa berkomunikasi dengan switch bawah yang ada VLAN 10-nya. Nah, kalau sekarang kita pengen bisa berkomunikasi nyilang dari VLAN 10 ke VLAN 20, baik switch yang sama maupun antar switch yang beda. Ya, beda switch, beda VLAN juga bisa. Dan kita juga akan menambahkan lagi IP-nya secara DHCP. Kalau kemarin kita masukin nih tiap-tiap komputer IP-nya secara manual. Kalau sekarang kita pengen dapat DHCP. Nah, untuk kedua dua yang kita inginkan tadi kita ingin antar VLAN bisa berkomunikasi, kita ingin IP secara DHCP, kita di sini butuh yang namanya router. Ya, jadi kita tambahkan router di sini. Nah, routernya biasanya saya pakai yang 2911. Kenapa? Karena dia udah ada port gigabitnya. Nah, ini kita kasih nama RBI. Jadi di sini kita pasang. Nah, gigabit 2 ketemu gigabit 2 biar gampang ketemunya. Tuh, 2 ketemu 2. Nah, kalau sudah kita langsung konfigurasi di routernya. Ya, ingat ya, kalau router ketemu switch, dia kabelnya adalah straight, bukan cross. Kalau switch ketemu switch, kabelnya cross. Oke, ini kita buka di router BI. Nah, ini kita jawab no. Nah, ini kita kasih nama sama kayak tadi. Kasih nama R
BI. Nah, di sini di router bedanya kita bisa memasukkan IP address. Ya, beda dengan si switch. Switch tidak bisa dikasih IP address. Nah, di router kita bisa konfigurasi IP address. Nah, sekarang kita cek dulu sebelum kita mengkonfigurasi IP address-nya, kita cek dulu Ethernet yang ada di router BI ini apa aja. Perintahnya nih diingat-ingat, do show IP intbr. Nah, saya sarankan kalian nanti mengulang-ulang perintah ini, do show IP intbr. Ya, jadi intinya show IP interface brief. Ya, buat menampilkan ini. Nah, ini ada 3 yang ditampilkan atau port yang terpasang di router kita. Nah, kalau ini bukan ya, ini port virtual. Nah, yang terpasang kabel dari router BI ke switch kan ini nih, GI02. Nah, di GI02 dan semuanya itu masih down. Ya. Baik secara status maupun secara protokol. Nah, jadi kita akan aktifkan dulu. Jadi portnya itu kalau di Windows itu dia posisinya disable. Ya, kalau di sini namanya down. Nah, berarti kita harus menghidupkan atau unsut down istilahnya di sini. Kita masuk dulu ke INT GI02. Ini kita no shutdown. Nah, lihat secara otomatis ini akan up. Up yang pertama adalah merubah statusnya yang tadi awalnya down, yang sekarang menjadi up. Yang kedua adalah posisi kabelnya. Kabelnya benar apa enggak. Jadi bisa jadi statusnya up tapi kabelnya kamu salah tadi, nyolok kabelnya di port 1, sedangkan yang kita nosatin ini di port 2. Ya, enggak up yang ininya gitu. Karena kabelnya enggak kepasang. Atau kabelnya salah. Kabelnya pakai kabel cross, harusnya straight. Nah, yang ininya enggak up. Nah, sekarang kita cek lagi do show IP intbr. Nah, ini sudah up. Up secara status, up secara protokol. Protokol itu ingat-ingat ya, ini kaitannya sama kabel. Ya, jadi jangan sampai salah dalam melakukan nosat. Ya, sedangkan kita nyolok kabelnya di 2, kita nosatnya di 1 misalnya. Nah, ya nggak up juga si protokolnya. Ya mungkin ininya up, statusnya up, tapi protokolnya down. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami. Nah, selanjutnya ini kita exit, kita akan buat virtual dari gigabit 02. Nah, karena kenapa? Karena ini logikanya di sini ada 2 network nanti, network atau VLAN 10 sama VLAN 20 yang akan jalan di satu tarikan kabel ini. Maka di satu tarikan kabel ini seolah-olah ada 2 interface yang terkoneksi. Gitu. Kan logikanya satu router ini keluarannya beda network. Ya. Jadi kalau misalnya tanpa VLAN, berarti kan kayak inget nggak kalau tanpa VLAN dari router misalnya ada marketing, ya udah yang port 2 ke marketing, port 1 misalnya ke teknisi. Jadi 2 tarikan gitu. Nah, kalau sekarang yang kita pengen karena sudah ada VLAN, satu tarikan ini dia di dalamnya, satu kabel ini di dalamnya ada network. Ya punya marketing dan networknya punya teknisi. Misalnya teknisi networknya 192.168.10.0.124. Ya, yang untuk marketing 192.168.20.0.124. Nah, jadi ada network 10.0 sama 20.0 ini jalan di satu interface. Nah, maka sekarang kita akan buat interface virtualnya. INT GI02. Sorry. Exit dulu. INT GI02.10. Nah, ini interface virtual. Nah, kalau kita cek do show IP intbr. Nah, ini ada nih. Tuh virtualnya. Aslinya ini. Ini cuma virtual. Nah, yang virtual ini akan kita kasih IP. Sebelum kita kasih IP, ini perlu dibungkus namanya encapsulation. Agar data tadi bisa masuk. Encapsulation, en aja, en di tab .1q10 karena VLAN 10.
baru kita buat IP address 192.168.10.1. Nah, 10.1 ini kan nanti jadi gateway-nya di tiap-tiap komputer. Nanti di komputer kita kasih misalnya 10.2 dengan gateway 10.1, 10.3 dengan gateway 10.1. Nah, ini kita lanjut 255, 255, 255.0. Kita cek ya, duso IP INTBR. Nah, pastikan sudah ada begini. Ya, udah ada virtualnya, sudah ada IP-nya, dan ini otomatis up. Dan ini kita nggak perlu upin lagi, karena ini anaknya ya, anaknya dari gigabit 02. Nah, kalau sudah, kita buat hal yang sama untuk yang VLAN 20. Ini kalau malas-malas kita tinggal cari aja. Ini diganti jadi 20. Encapsulation. Ini ganti jadi 20. Ini diganti jadi 20. Sudah selesai. Kita cek kembali. Nah, sudah up. Nah, kalau sudah, ini kita simpan dulu. Selanjutnya kita tinggal buat DHCP. Tadi kita pengen si VLAN 10, VLAN 20 dapat IP secara DHCP. Nah, caranya gimana? Ada IP DHCP pool. Nah, namanya bebas ini. Saya kasih nama VLAN 10, name-nya teknisi. Untuk nama bebas ya, untuk namanya. Nah, networknya kita masukkan atau kita singkat net doang boleh. 10.0, 255, 255, 255.0. Nah, karena namanya DHCP, ini harus otomatis ya, ada nanti ada IP, ada gateway, sama ada DNS. Nah, untuk gateway-nya kita tulis ini dev. Nah, atau default router kalau dilengkapin. DEF di tab ya sama kalian. Nah, ini kita masukin 10.1, berarti yang ini. Nih. Nah, terus terakhir DNS. DNS sama penting nggak penting ya sebenarnya, karena nggak connect internet kita. Ya, ini tapi biar lengkapin aja. Oke, kalau sudah ini selesai. Nah, berikutnya biasanya kalau di perusahaan itu ada IP yang nanti dikasih secara manual sama si adminnya atau sama orang IT-nya. Contohnya misalnya printer yang gede tuh ya, printer di perusahaan tuh yang ada IP-nya. Nah, itu biasanya IP-nya manual atau misalnya access point atau CCTV dan lain-lain. Nah, jadi kita data nih IP yang nanti dikasih IP manual. Misalnya rentangnya ada 10 komputer. Berarti dari 10.2 sampai dengan 10.11. Nah, berarti dimulai nanti dari 10.12 yang dikasih dari si DHCP-nya ya. Nah, kita bisa buat namanya exclude IP DHCP exclude 192.168 misalnya 10.2 sampai dengan 192, 168, 10 aja deh. Nanti dimulai jadi 10.11. Jadi ada 10, ada 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 9 IP yang kita kasih, yang tidak dikasih secara DHCP. Ya, ini dikeluarkan, namanya exclude, berarti dikeluarkan. Oke, sudah selesai. Kita juga bisa langsung buat exclude, buat yang 20. Gitu. Kalau tadi kita buatnya ini IP-nya DHCP-nya dulu, baru di-exclude-in. Kalau sekarang kita bisa juga exclude-nya dulu. Nah, ini tinggal diganti jadi 20, ini jadi 20. Nah, baru kita buat IP DHCP pool VLAN 20 teknisi. Terus default router 192, ingat ini gateway-nya berarti 21 disamakan dengan yang ini. Terus terakhir DNS ya punya Google aja 88. Nah, ini sudah selesai. Jadi sebelum selesai ini kita simpan, terus kita cek dusoran untuk memastikan. Nah, yang diketik di sini di dusoran nih, setelah kita ketik dusoran, yang kita perhatikan di sini adalah pertama exclude-nya udah benar belum? 10.2 sampai dengan 10.10 ini yang nanti dikeluarkan. Nanti artinya si komputer itu tidak akan dapat IP 10.2 sampai dengan 10.10. Nanti dia dimulai dari 10.11.
Nah, begitu pula yang 20 ya. Dan ini jangan sampai salah, di VLAN 10 networknya 10.0, gateway-nya 10.1. Ya, gateway itu diambil dari IP yang tadi. Nih, IP yang kita buat, virtual yang kita buat, IP virtual yang kita buat. Terus sama yang bawahnya juga harus kita pastikan juga VLAN 20. Ini 20. Oh, ini belum dibuat ya dia networknya ya. Nah, ini ya. Nah, ini kita kan belum lewat nih. Yang networknya belum kita buat, yang di VLAN 20. Ya udah, kalau belum dibuat berarti kita ini yang bagian tadi. Ini kalau misalnya lupa nih, kita buat lagi aja. Buat lagi dalam artian masuk lagi IP DHCP. Oh, jangan sampai salah namanya VLAN 20 name marketing ya. Loh, kok dua teknisi? Oh iya, ini saya salah. Dua yang teknisi. Satu lagi marketing harusnya ya. Nah, ini doanya, Mbak. Nah, kalau nggak yang satu dihapus saja. Sama lagi ya. Oh, ini namanya. Ini, yang ini dihapus saja. Cara hapusnya gimana? Cara hapus kita tambahin depannya no. Tuh. Harusnya ini marketing ya. Nah, ini kalau kita cek lagi do show run. Nah, masih ada nih. Oh, tadi saya salah kali ya. 20 teknisi. Ya, biar nggak salah gini aja deh. No. Ini di copy aja. Nih, kita copy. Terus di sini kita paste. Oke. Nah, coba kita cek do show run. Nah, itu udah nggak ada ya. Yang 20 teknisi. Oke, sekarang kita buat lagi IP DHCP full VLAN 20 marketing. Nah, sampai salah. Network net aja 192.168.20.0 default gateway 21 DNS. Nah, simpan. Kita cek kembali do show run. Nah, ini yang marketing sekarang udah benar 20.0, gateway-nya 20.1. Oke, udah benar. Ini juga sudah benar 10.1 yang segmen 10. Ini yang 20 juga benar, udah 20.1. Oke. Tuan Q juga udah 20 benar. Kalau sudah ini kita simpan. Nah, yang terakhir, ini kita kan cara ini ya, harusnya kan kamu besok aja lah, besok kita pertemuan, nanti kita cara benernya itu kita harusnya nggak boleh begini, harusnya kita remote si servernya nih, si routernya, si switchnya, karena ini simulasi kita bisa langsung ngebuka di sini. Nah, karena nanti juga kalau kita praktek perangkatnya kan aslinya kita remote. Nah, ini besok lah di pertemuan secara offline lah. Oke, ini sudah selesai. Nah, yang hal berikutnya jangan sampai lupa ketika switch ketemu switch tadi ada trunking, sama ketika switch ketemu router pun ada trunking. Nah, berarti kita balik lagi ke switchnya, melakukan trunking ke routernya di GI02 berarti ya. Sini kita masuk lagi INT GI02. Tadi GI01 yang ke arah switch akses, sekarang GI02 ke arah router. Perintahnya switch port mode trunk. Nah, gitu doang. Nah, kita cek do show INT karena interface ya. Interface trunk. Nah, dipastikan yang di GI02 yang kita fokuskan, yang ke arah router. Nah, ini udah ada trunkingnya. Kalau sudah kita simpan. Dan yang terakhir ini adalah kita ini tunggu sampai ini ya, sampai dia warna hijau. Nah, kalau belum hijau belum bisa nih. Nah, kalau mau cepat karena ini nah ini udah hijau. Ini biasanya sampai 60 detik ya. Kalau mau cepat sebenarnya bisa pakai ini, fast forward time. Klik. Nah, kalau mau tunggu sampai 60 detik. Oke, kita sekarang sudah hijau juga. Sekarang kita masuk ke PC-nya. Di PC-nya harusnya kita sudah dapat IP segmen 10, 10, 11, benar ya? Nah, sekarang kita coba tes ping ke gateway-nya 192.168.10.1.
Nah, ini sudah bisa juga. Oke, ya 10 11 dengan gateway 10 1. Kita lanjut lagi ke sini. Dapat test ping lagi. Oke, bisa pindah ke bawah. Nah, dapat juga. Kita tes ping lagi. Oke, bisa turun lagi ke bawah. 14. Oke, benar 14. Kita tes ping lagi. Oke, bisa. Nah, pokoknya yang PC-PC ini segmen 10. Nah, sekarang yang laptop ini harus segmen 20. Tuh benar 20, 20 11. Nah, kalau gitu 21. Coba kita ping. Oke, bisa. Lanjut lagi. 20 12 benar. Kita tes ping lagi. Oke, bisa. Bawahnya 20 13. Kita ping. 20 1. Oke, bisa. Lanjut dikit lagi, satu lagi. Nah, 20 14. Nah, untuk yang ini saya mau langsungin dia ke segmen 10. Saya mau langsung aja ke 10.11. Bisa nggak? Bisa. Nyebrang ya. 10 12 bisa. Bisa. 10 13 di suite yang sama. Terakhir 10 14 di suite yang sama. Oke, bisa. Atau kalau males ngeping gitu bisa dari sini pakai ini. Tuh, sukses. Ya. Dari sini ke sini. Sukses. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini yang disebut dengan root on state. Ya, artinya kita melakukan konfigurasi VLAN antar VLAN, dan yang berikutnya kita tadi udah melakukan VTP, di mana kita buat sini VTP server, di sini VTP client. Jadi kalau kita buat buat VLAN lagi di sini, otomatis ini ada. Jadi contoh sekali lagi ya, terakhir. Ini saya akan buat satu VLAN lagi. Misalnya VLAN 30, misalnya HRD. VLAN. Nah, usah dimasukin dulu portnya. Ini VLAN 30. Dan secara otomatis di VLAN di suite access, dia juga source-nya udah ada. So, VLAN. Ini 30 ada. Ya. Nah, jadi itu kegunaan dari PTP server ke PTP client. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum diakhiri? Halo? Tidak, Pak. Nggak ada ya? Apaan? Nggak ada. Ya, kalau nggak ada, ini saya mau ini dulu ya. Saya mau ini dulu, stop dulu ini biar nggak terlalu lama.